Orang yang berfilsafat itu selalu berpikir, tetapi tidak semua orang yang berpikir itu berfilsafat. Karena orang yang berfilsafat itu mencoba mengerti, menganalisis, menilai, dan menyimpulkan semua persoalan dalam jangka rasio manusia secara kritis, rasional, dan mendalam. Sedangkan orang yang berpikir itu tidak selalu mencoba mengerti, menganalisis, menilai, dan menyimpulkan persoalan yang ada secara kritis dan mendalam. Sejarah filsafat zaman Yunani kuno. Kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi yang ditandai dengan runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng. Periode Yunani kuno ini lazim disebut sebagai periode filsafat alam. Dikatakan demikian karena pada periode ini ditandai dengan munculnya para ahli pemikir alam, di mana arah perhatian pemikirannya tertuju pada apa yang diamati di sekitarnya. Pada zaman Yunani kuno, ciri pemikiran yang menonjol adalah kosmosentris, yang berarti mempertanyakan asal-usul alam semesta dan jagat raya sebagai salah satu upaya menemukan asal mula yang merupakan unsur awal terjadinya suatu gejala. Secara umum, karakteristik filsafat Yunani kuno adalah rasionalisme, yaitu suatu pemahaman tentang sebuah pengetahuan yang lebih mengutamakan akal atau logika. Salah satunya adalah Thales yang menyatakan bahwa esensi segala sesuatu adalah air. Zaman Yunani klasik. Pada zaman ini, filsafat sangat pesat karena minat terhadap filsafat itu sangat besar. Pemikiran pada zaman Yunani klasik ini yaitu Socrates, yaitu mencari kebenaran yang berlaku selama-lamanya. Zaman pertengahan. Secara garis besar, filsafat pada zaman pertengahan dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu skolastik Islam dan skolastik Kristen. Pada periode Islam, para filosof Islamlah yang pertama kali mengenalkan filsafatnya Aristoteles. Ia mengenalkan kepada orang-orang barat yang belum mengenal filsafat Aristoteles. Lalu pada periode skolastik Kristen, kekuasaan agama masih begitu berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan filsafat, khususnya di kawasan Eropa. Adanya tren perbudakan membuat para pemikir ahli terbatas hanya dari kaum agamis saja. Karena mereka yang di luar gereja disibukkan dengan urusan melayani orang lain. Pada masa inilah perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan sangat buruk karena pihak gereja membatasi dan melarang para filosof berpikir sehingga ilmu pengetahuan dan filsafat tidak berkembang. Pemikiran pada zaman pertengahan seperti yang telah disebutkan tadi, yaitu pada zaman ini muncul pemikiran yang membahas tentang ketuhanan, sehingga muncullah pemikiran filsafat agama. Zaman Renaissance. Renaissance merupakan suatu zaman yang sangat menaruh perhatian dalam bidang seni lukis, patung, arsitektur, musik, dan ilmu pengetahuan, serta teknologi. Pada zaman ini, manusia mulai berpikir secara baru dan secara berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas kekuasaan gereja. Pada saat itu, manusia mulai dianggap sebagai pusat kenyataan. Hal itu terlihat secara nyata dalam karya-karya seniman zaman Renaissance. Zaman ini juga dianggap sebagai masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Pemikiran pada zaman Renaissance. Ciri utama filsafat pada masa Renaissance adalah rasionalisme yang menetapkan bahwa kebenaran berpusat dari akal, tetapi setiap akal bergantung pada subjek yang menggunakannya. Filsafat adalah dorongan keingintahuan yang sangat besar dalam diri seseorang untuk menemukan suatu kebenaran sejati, dan juga penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya untuk mengetahui kebenaran dan arti dari adanya sesuatu. Filsafat dibagi menjadi dua, yaitu filsafat umum dan filsafat khusus. Filsafat umum merupakan mata kuliah yang mempelajari
atau memberikan dasar dan landasan berpikir logis, sistematis, dan metodologis. Sedangkan filsafat khusus merupakan filsafat terapan yang objeknya adalah kenyataan dari salah satu aspek kehidupan manusia yang penting. Filsafat umum dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, metafisika, merupakan ilmu yang mengkaji suatu hal yang ada, namun secara indrawi tidak ada, misalnya hal-hal yang goib. Lalu ada epistemologi, merupakan ilmu yang mempelajari mengenai teori, karakteristik, dan sumber-sumber pengetahuan. Lalu ada logika, merupakan ilmu berpikir yang benar secara kritis beserta aturan-aturan dalam berpikir. Lalu ada aksiologi, yaitu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Metafisika dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ontologi, merupakan filsafat yang mengkaji suatu yang ada dan dapat ditangkap oleh indrawi. Kemudian ada kosmologi, merupakan ilmu yang mendalami mengenai sejarah alam secara menyeluruh. Kemudian ada humanologi, merupakan ilmu yang mempelajari hakikat manusia secara spesifik. Kemudian yang terakhir ada teologi, merupakan ilmu yang mempelajari tentang agama. Logika dibagi menjadi 2. Yang pertama ada induksi, merupakan cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari pengamatan terhadap hal yang bersifat partikular ke dalam gejala-gejala yang bersifat umum dan universal. Kemudian ada deduksi, merupakan cara berpikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus. Aksiologi dibagi menjadi 2. Yang pertama etika, merupakan suatu kajian yang mempelajari tindakan baik dan buruk manusia. Kemudian ada estetika, merupakan suatu cabang ilmu filsafat yang secara umum mempelajari mengenai keindahan seni dan alam. Filsafat khusus dibagi menjadi dalam beberapa bagian. Yang pertama, filsafat pendidikan, yaitu yang menyelidiki hakikat pelaksanaan pendidikan yang bersangkut paut dengan tujuan, latar belakang, cara, dan hasil yang bersangkut paut dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaannya. Kemudian ada filsafat hukum, yaitu yang menyelidiki hukum sebagai suatu bentuk yang sangat khas dari pengawasan sosial dalam sebuah masyarakat yang terorganisasi berdasarkan politik yang dianut. Kemudian ada filsafat sejarah, yaitu menyelidiki metafisika sejarah yang berkenaan dengan latar belakang, sebab-sebab, dan hukum-hukum yang mendasar makna dan motivasi perkembangan manusia. Kemudian ada filsafat seni, yaitu yang menyelidiki hakikat nilai-nilai estetis, yaitu nilai-nilai keindahan yang terkandung dalam alam dan karya seni dalam segala bentuk dan maknanya. Kemudian ada filsafat logika, yaitu menyelidiki kebenaran, tata bahasa, lingkup dan penyimpangan logika sebagai seni dan ilmu penalaran. Dan yang terakhir ada filsafat ilmu, yaitu yang menyelidiki struktur ilmu yang berupa metode dan bentuk pengetahuan ilmiah serta makna teoritis dan praktis dari ilmu. Peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seorang individu melakukan suatu tindakan adalah seseorang akan berpikir secara rasional, mengerti, menganalisis, menilai dan menyimpulkan persoalan secara kritis dan mendalam.